Selamat pagi. Eh, kita bahas mengenai materi minggu kedua, metode desain arsitektur, yaitu mengenai building task. Jadi apabila kita lihat building task ini adalah tugas. Jadi task itu adalah tugas yang diemban oleh suatu bangunan atau built environment. Dan menurut Christian Norberg Schools, building task itu ada 4 fungsinya. Yaitu yang pertama mengenai physical control, lalu ada juga mengenai functional frame, kemudian di situ juga ada social milieu, dan yang terakhir adalah cultural symbolization gitu. Jadi physical control itu terkait bagaimana bangunan ini bisa mengontrol fisik. Mengontrol fisik bukan mengontrol fisik dari bangunannya, tapi dia mengontrol fisik dari penghuni yang hidup di dalamnya gitu. Kemudian functional frame itu terkait bingkai fungsi ya. Jadi bagaimana sebuah ruangan, sebuah bangunan itu bisa menjadi bingkai dari fungsi apa saja yang ada di dalam bangunan tersebut. Lalu social milieu ini panjatan sosial. Jadi ini kalau mungkin teman-teman bisa ada istilah tren itu sekarang pansos ya, panjatan sosial. Nah ini bangunan juga salah satunya memang mewadahi social milieu atau panjatan sosial ini gitu. Kemudian mengenai cultural symbolization atau menjadi simbol kebudayaan gitu ya. Itu adalah bagaimana bangunan atau ruangan itu dapat menjadi simbol dari budaya yang ada di masyarakat tertentu. Kita lihat yang pertama. Ini mengenai physical control. Kalau kita lihat di dalam gambar ini ada 2 ya fungsinya. Jadi yang pertama, bangunan itu harus bisa untuk mengontrol atau memproses sebuah adaptasi dari penghuninya gitu. Jadi dalam lingkungan yang ekstrim, dalam lingkungan cuaca yang ekstrim, misalnya salju gitu ya, dengan temperatur minus gitu. Nah bangunan ini harus dapat menjaga orang yang di dalamnya supaya tetap hangat gitu. Nah bedanya dengan yang di bawah adalah justru pada saat cuaca di luar panas itu bangunan harus dapat menjaga suhu dari penghuninya supaya tidak ikut menjadi sangat panas gitu. Nah, ini terkait juga physical control, ini terkait juga kontrol fisik terhadap lingkungan sekitar ya, tidak hanya terhadap cuaca, mungkin juga terhadap bahaya banjir misalnya ya. Di situ ada rumah harus dapat atau sebuah bangunan itu harus dapat menjaga penghuninya supaya tidak terkena banjir misalnya, atau misalnya di sebuah permukiman yang katakanlah di situ masih belum banyak orang sehingga banyak binatang buas. Nah, fungsi dari bangunan itu harus dapat melindungi orang yang hidup di dalamnya supaya tidak menjadi mangsa dari binatang buas itu. Kemudian di sini juga disebutkan mengenai beberapa aspek ekstrim yang lain, misalnya angin kencang gitu ya. Jadi bangunan harus bisa melindungi orang dari bahaya angin kencang gitu. Lalu yang mengenai functional frame, bingkai dari membingkai fungsi gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kan ada banyak aktivitas kantor ya. Orang bekerja menggunakan komputer gitu ya, tahun 90-an. Mungkin mereka sedang mendesain atau melihat saham. Nah, di sini fungsi dari bangunan seharusnya tidak hanya dapat mewadai, tapi dia juga harus bisa untuk menjadi bingkai gitu.
dia menjadi bingkai. Misalnya dia mensegmen di ruangan sini untuk ruang kerja, khusus ruang kerja. Sementara kita lihat di gambar yang dekat dengan dinding kaca itu ada orang sedang mengobrol gitu ya, sedang berinteraksi. Mungkin si arsitek sedang berbicara dengan klien gitu. Nah, fungsi ini kan berbeda nih. Jadi pasti dalam sebuah ruangan atau sebuah bangunan akan ada beberapa fungsi di situ. Tidak hanya satu fungsi saja. Kita ambil contoh misalnya yang paling kecil, skup yang paling kecil itu kan kamar ya. Kamar itu aja kan dia ada beberapa aktivitas tuh. Tidak hanya orang tidur di situ. Mungkin kalian sekarang karena kondisi pandemi sehingga kalian harus Zoom lewat kamar. Nah, berarti fungsinya kan udah dua tuh. Satu buat tidur, satu buat belajar. Mungkin lagi misalnya ada yang sholat di kamar. Nah, ada 3 nih. Ini sebuah bangunan itu harus dapat memframing atau mengkapling-kapling ya terkait fungsinya itu sendiri. Kita lanjut ke bahasan ketiga. Nah, ini istilah kerennya social milieu ini pansos, panjatan sosial. Kalau kita lihat di situ kan yang pertama mengenai gambar orang nonton bola ya. Nah, orang nonton bola itu kan pasti dia harus bayar tiketnya ya. Dia tidak bisa masuk dengan gratis, dan untuk menonton sebuah event, sebuah pertandingan, baik itu pertandingan bola gitu ya, di bawah mungkin ada pertunjukan artis, itu kan tidak murah gitu. Nah, kenapa orang mau untuk membayar ini, untuk nonton pertandingan bola gitu ya, atau mungkin untuk menonton konser gitu ya? Ya, karena itu tadi ada sebuah tahapan atau step-step sosial yang mungkin dia sama temennya gitu ya, atau dia dengan komunitasnya gitu bisa saling berinteraksi secara sosial gitu. Kemudian pada gambar yang lain, nah kita lihat juga di situ ada gambar orang sedang makan di restoran mewah gitu ya. Nah, restoran mungkin sekali makan itu bisa 500 1 jutaan gitu sekali makan. Kok orang mau gitu? Untuk ya mungkin di samping rasanya kan rasa bisa ada perbandingan gitu. Ya ini karena fungsi dari bangunan atau tugas dari bangunan, salah satunya dia untuk social milieu, untuk tahapan sosial, untuk panjatan atau tahap-tahap sosial ke tahap yang lebih tinggi gitu. Demikian halnya dengan di situ ada topiknya tentang seminar gitu ya, tentang TED. Nah, ini kan juga bayarnya mahal ya. Nah, kita lihat social milieu di situ akan menjadi sebuah fungsi dari bangunan yang diwadahi oleh tugasnya dia gitu. Nah, ini terakhir mengenai cultural symbolization, jadi simbol kebudayaan. Tugas bangunan itu menjadi simbol dari budaya sebuah masyarakat atau suatu masyarakat tuh. Kalau kita lihat gambar di situ kan ada beberapa budaya ya, ada budaya Jepang di situ ya, dengan bangunan-bangunannya kuil gitu, akan sangat berbeda dengan bangunan misalnya pura, ya kan? Orang lihat gambar ini, gambar bangunan yang tengah langsung tahu oh itu pura di Bali, gitu ya. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada gambar permukiman atau gambar village, gambar perdesaan di Swiss. Orang langsung tahu ini Eropa gitu. Nah, gambar yang bawah itu juga kita melihat bangunan tipikal bangunan di Cina gitu. Dia bangunannya besar ya, bangunannya mega structure gitu, dan struktur-struktur antara satu bangunan dengan yang lain dari bentuk atap gitu ya. Kemudian ada dari material bangunannya itu sangat berbeda. Dan ini menjadi sebuah simbol budaya gitu. Tanpa harus saya bilang, tanpa harus disampaikan oleh pembicaranya, itu orang sudah tahu oh ini bangunan Jepang, oh ini bangunan Bali, ini bangunan Eropa. That is cultural symbolization.
Nah, kemudian kita masuk mengenai bahasan analisis kritik sistematik gitu. Ini dikemukakan oleh seorang kritikus ya, namanya Ibu Ada Huxtable, bahwa Ada Huxtable ini dia berkata bahwa arsitek ini nih banyak yang hanya ngurusin memproduksi bangunan yang indah aja gitu. Nah, tapi sebenarnya yang sering kelewat, sering lupa gitu ya, adalah bahwa cara dari setiap bangunan tadi harus dapat melayani kebutuhan lingkungan yang sangat kompleks dan canggih, mengenai misalnya elemennya itu apa saja, lalu bagaimana cara kerjanya gitu. Kemudian misalnya kita tarik dengan stupa gitu ya. Stupa itu kan terkait Anda mendesain rumah tinggal Pak Lurah gitu. Bagaimana rumah tinggal ini bisa berhubungan dengan lingkungan sekitarnya gitu. Bagaimana rumah tinggal si Pak Lurah tadi bisa memuaskan kebutuhan klien gitu, kebutuhannya si Pak Lurah, keluarga Pak Lurah, dan juga dia harus bisa memuaskan kebutuhan masyarakat yang ada di satu kelurahan itu gitu. Nah, itu adalah fungsi beberapa cara bagaimana bangunan dapat melayani kebutuhan lingkungan gitu ya. Mungkin dalam skop yang lebih kecil kita akan bahas mengenai bagaimana bangunan yang Anda desain itu bisa cocok gitu ya dengan organisme yang lebih besar gitu. Tidak hanya individu, tapi misalnya komunitas. Mungkin misalnya Anda mendesain rumahnya Pak Lurah gitu, di situ ada komunitas peternak, mungkin ya, peternak ayam gitu. Atau mungkin komunitas petani. Nah, itu bangunan itu harus bisa fit dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar klien itu gitu. Dan yang terakhir, apa yang bisa menambah atau mengurangi kualitas, apakah bangunan itu dia bisa menambah atau mengurangi kualitas hidup gitu. Kualitas hidup, quality of life itu misalnya jadi kalau orang tidur di bawah jembatan gitu ya, tentu saja kualitas hidupnya rendah ya. Dia sering sakit, kemudian dia mungkin sering terkena bibit penyakit gitu ya. Nah, kalau dia bisa tinggal di dalam ruangan, maka kualitas hidupnya kan akan meningkat gitu ya. Ini yang dikemukakan oleh kritikus Ada Huxtable tadi. Cara setiap bangunan harus dapat melayani kebutuhan lingkungan yang kompleks gitu. Tidak hanya kebutuhan satu sisi saja. Dan ini terkait juga dengan bahasan mengenai metode. Metode itu kan cara ya. Bagaimana metode yang Anda lakukan sebagai seorang arsitek gitu. Misalnya di sini kan kita lihat di situ Anda sebagai arsitek. Kemudian di sampingnya itu kan Anda berurusan dengan klien, dengan pemilik gitu. Nah, tapi Anda kan itu punya background sendiri ya. Ada yang namanya external factor. Mungkin Anda external faktornya itu sudah mendapatkan pelajaran di universitas mengenai ilmu-ilmu rancang bangun gitu ya. Itu external factor. Kan kalau digabung antara external factor ini dan pemilik, itu akan menjadi sebuah sintesis gitu. Kita lihat misalnya Anda kemarin sudah membuat sebuah preseden, mencari preseden rumah tinggal untuk Pak Lurah gitu ya. Lalu kemudian Anda sudah mempelajari mengenai design thinking yang dikemukakan oleh di videonya Pak Raul Renanda gitu ya. Kemudian baru saja kita bahas mengenai analisis sistematik dari Ibu Ada Huxtable tadi. Dan terakhir, ini kita sintesis menjadi sebuah building task gitu. Nah, sintesis ini nanti akan berkembang menjadi programming ya kan. Kita kemarin kan sudah waktu semester lalu membuat program ruang nih. Oh, kita mau bikin ruang apa aja gitu dalam sebuah bangunan. Setelah program, lalu kita planning gitu. Kita bikin zonasi. Nah, setelah tahap planning, tahap perencanaan, lalu kita lanjut ke desain, perancangan.
perancangan sebuah rekayasa bentuk arsitektur bangunan. Ini adalah metode, tahapan atau cara yang mungkin antar orang, mungkin antara saya dengan Anda gitu, metodenya beda gitu. Which is not problem, nggak masalah gitu. Sepanjang metode itu bisa menghasilkan sebuah bentuk, sebuah hasil dari desain arsitektur yang tentu saja yaitu tadi dari sisi sistematiknya dia bisa bermanfaat. Nah, kita lihat dalam penjelasan tugas, ini yang menjadi tora Anda, KK, yaitu membuat rumah tinggal dan perkebunan gitu. Siapa pemilik rumahnya? Pemilik rumahnya ini Pak Lurah. Dia adalah juragan tanah. Oke, Pak Lurah juragan tanah. Nah, di samping Pak Lurah, itu Pak Lurah tidak hidup sendiri di rumah itu gitu. Dia punya istri baru satu gitu ya. Dia punya istri satu. Nggak usah yang istri yang lain gitu, hanya satu. Kemudian dia punya 3 anak nih. Anaknya ada yang 12 tahun laki-laki, ada yang 6 tahun perempuan. Kemudian anak yang terakhir masih balita gitu, masih 3 tahun perempuan. Nah, ini juga terkait. Kalian harus dapat mewadahi hobi dari Pak Lurah, yaitu memelihara ayam ya. Di situ ada gambar topi gitu ya sebagai simbol. Nah, topi juga simbol itu jabatan yang dipegang oleh Pak Lurah. Ini adalah bagaimana nanti Anda bisa mengakomodir semua aktivitas dan semua penghuni di dalam sebuah desain. Oke. Nah, ini kita masuk ke tugas. Untuk tugas kelas itu kita akan membuat sebuah building task gitu. Jadi dari setiap kelompok itu kan kalian punya 5 atau 6 orang ya. Kalian pilih satu dari 6 preseden yang ada di studio perancangan arsitektur 2 ya. Pilih satu saja dari 6, kalian kan berenam, itu ambil aja satu. Lalu kalian bisa browsing juga. Kalian identifikasikan building task atau tugas bangunan dari preseden yang sudah Anda pilih tadi. Ditulis di sini. Jadi dari sisi utilitasnya, dari sisi fungsi gunanya dia apa terhadap building task. Building task itu kan ada physical control, ada functional frame, ada social milieu, ada cultural civilization. Itu satu halaman. Lalu kemudian firmitasnya, kekuatannya atau citranya di halaman kedua ya. Lalu analisis mengenai building task dari Venus task atau keindahan atau citra itu Anda taruh di halaman ketiga gitu. Jadi ada 3 halaman yang nanti Anda bikin, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan sesuai kesepakatan yang sudah ditulis di e-learning. Ini untuk tugas kelas. Lalu tugas rumah. Nah, tugas rumahnya adalah dari building task tersebut, dari building task yang sudah Anda kerjakan itu ya, di tugas kelas. Itu buatlah design thinking dari preseden tadi gitu, mengenai beberapa hal sebagai berikut. 1. Design thinking yang harus kita masukkan. Nanti hasilnya akan berupa mind mapping ya. Mind mapping, jadi peta yang ada di pikiran gitu ya, dalam bentuk grafis visual. Itu Anda kerjakan manual dengan sketsa. 1 adalah bagaimana preseden dia bisa berhubungan dengan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya gitu. 2, bagaimana cara agar bangunan preseden ini, bangunan preseden yang sudah Anda ambil, itu dapat memuaskan kebutuhan si klien, sekaligus harus bisa bermanfaat untuk masyarakat satu kelurahan ini gitu. Lalu mind mapping juga bagaimana cara agar bangunan tersebut, bangunan preseden itu bisa cocok nanti dengan komunitasnya. Dan yang terakhir adalah apakah fungsi dari bangunan yang ada di preseden itu menurut Anda menambah
atau mengurangi gitu kualitas hidup. Kualitas hidup bisa bermacam-macam, tapi yang ditugaskan di sini adalah kualitas sosial kemasyarakatan. Itu dalam satu lembar sendiri, lembar A3. Penjelasan saya untuk building task pada kesempatan ini cukup sekian. Silakan langsung dikerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.